Halo Sobat Mega Mafia, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai latihan soal Olimpiade. Nah teman-teman kalau perhatikan soal ini pernah muncul di dalam soal Olimpiade kabupaten ya kalau tidak salah gitu ya. Nah tetapi kita akan membahas dengan bentuk yang berbeda tetapi mirip. Jadi teman-teman kalau bisa mengerjakan soal ini ya teman-teman tentu saja bisa mengerjakan soal-soal yang mirip seperti ini. Nah di sini diberikan sebuah kereta bermasa M ya ini mendekati kereta 3M yang sebelah kiri diam ya dengan kecepatan v. Jadi kereta yang M ini yang sebelah kanan mendekati dengan kecepatan v. Setelah terjadi tumbukan, nah teman-teman perhatikan di sini ada semacam penahan ya, lalu di sini diberikan pegas gitu ya. Jadi setelah terjadi tumbukan, maka ini akan mendorong pegas ini makin dimampatkan ya. Jadi akan terjadi pemampatan. Pertanyaannya adalah berapa kecepatan mobil dari 3M ini sesaat setelah pegas termampatkan maksimum. Jadi ketika dinabrak, ini ada saat di mana dimampatkan maksimum, berapa kecepatan benda 3M. Dan kita mengasumsikan hukum kekalahan energi berlaku. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan pertanyaan yang A jikalau hukum kekalahan energi tidak berlaku? Yang ketiga, berapa kecepatan mobil 3M setelah tumbukan berlalu cukup lama. Jadi ketika ini nabrak gitu ya, ini menekan pegasnya maksimum lalu mulai dia mental gitu ya, akhirnya pegasnya sudah tidak lagi tertekan ya, dan di situ berapa kecepatan mobil 3M. Jadi itu yang dimaksud dengan setelah tumbukan berlalu cukup lama ya. Nah, dengan menganggap hukum kekalahan energi berlaku dulu, baru nanti pertanyaan yang D kita akan masuk kepada pertanyaan yang C tapi tumbukannya tidak lenting. Ya, masih sama dengan pertanyaan C, tapi tumbukannya tidak lenting. Oke, sekarang kita coba akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama, di sini berapa kecepatan mobil 3M sesaat setelah pegas termampatkan maksimum gitu ya, dengan mengasumsikan atau menganggap hukum konservasi energinya itu berlaku gitu ya. Oke, nah teman-teman kita sekarang masuk dulu kepada hukum konservasi momentum atau hukum kekalahan momentum ya. Momentum sebelum dijumlah sama dengan momentum sesudah. Sesudah itu kalau dijumlah harus sama ya. Sistem sebelum dan sesudah tumbukan momentumnya jumlahnya harus sama. Nah ini 3M itu diam ya tambah. Nah ini benda 2 ke kiri. Saya anggap ke kiri negatif ya. Jadi kalau teman-teman ke kanan dianggap positif, ke kiri harus negatif. Sebaliknya kalau teman-teman ke kiri misalnya positif, maka nanti yang ke kanan harus negatif. Saya menggunakan koordinat sumbu X saja, ke kiri negatif. Nah, di sini M1 kali V1 aksen, M2 kali V2 aksen. Nah, M1 ini masanya tadi 3M kan? M2 masanya M, ya. Maka kita dapatkan min MV sama 4M kali V aksen. V aksen sama min 1/4 kali V. Artinya apa? Artinya setelah tabrakan ya, V aksen ini, mobil 3M ini, itu ke arah kiri, ya kan? Betul ya? Dan kecepatannya sama. Ya, kecepatannya sama. Bagaimana dengan pertanyaan yang B? Jawaban B gitu ya, bagaimana kalau hukum kekalahan energinya tidak berlaku, ada yang hilang misalkan ya. Berarti kecepatan mobil 3M-nya bagaimana? Tetap sama ternyata. Kenapa? Karena meskipun energinya tidak kekal atau konserv, tetapi di sini hukum kekekalan momentumnya tetap berlaku. Jadi hukum konservasi momentumnya tetap berlaku. Jadi perhitungan masih sama seperti perhitungan yang A. Jadi teman-teman akan mendapatkan kecepatan yang sama. Meskipun total energinya itu tidak kekal kalau untuk kasus yang B, tapi ternyata kecepatan sama. Mengapa hukum konservasi momentumnya tetap berlaku? Karena tidak ada gaya luar yang bekerja, jadi berlaku konservasi momentum. Ya. Sekarang pertanyaan yang C. Berapa kecepatan mobil 3M setelah tumbukan? Dan ini berlaku cukup lama ya, jadi setelah lepas daripada pegasnya gitu ya, dan di sini kita mengasumsikan hukum kekalahan energi berlaku dulu. Nah teman-teman, dalam hukum konservasi momentum ya, masih sama, momentum sebelum dijumlah sama dengan momentum sesudah. Tetapi bedanya di sini. Kecepatan mobil pertama setelah tumbukan sama kecepatan mobil 2 setelah tumbukan, ini nggak sama. Kenapa? Ingat, ini sudah lepas dari pegas. Ketika sudah tadi memampatkan pegas maksimum, lalu dia mental gitu ya, sudah tidak lagi bersentuhan kedua benda, maka V1 aksen, kecepatan benda 1 setelah tumbukan tidak sama dengan V2 aksen, kecepatan benda 2 setelah tumbukan. Nah ini dibagi M, dibagi M, dibagi M, saya dapatkan satu persamaan. Lalu karena kekalahan energi berlaku, ya, energi kinetik sebelum dan sesudah itu sama, kita bisa menggunakan koefisien restitusi.
E itu apa? E itu adalah minus V2 aksen dikurang V1 aksen dibagi V2 kurang V1 ya. Teman-teman ini dapat di mana? Nanti saya akan buat satu video pembahasan pembuktian apa itu coefficient restitusi dan mengapa kalau lenting itu rumusnya seperti ini. Jadi kalau dia hukum kekekalan energi kinetik ya, total sebelum dan sesudahnya itu sama, maka nilainya adalah 1 E-nya. Artinya apa? Tumbukannya lenting sempurna. E itu adalah seperti ini. Nah, teman-teman, V2, kecepatan benda 2 sebelum tumbukan itu min V. V1, kecepatan benda 1 sebelum tumbukan, diam kan? Berarti 0. Jadi ini ada minus, ini ada minus. Minus kalikan minus jadi plus ya. Lalu V-nya saya pindahkan ke kanan, saya dapatkan persamaannya seperti ini. Nah, ini disubstitusikan ke dalam, ya kan? Maka min V sama 3V1 aksen tambah V1 aksen tambah V. Kenapa? Karena V2 aksen ini, V2 aksen sama dengan ini pindah V1 aksen tambah V. V1 aksen tambah V kita masuk di sini. Jadi V1 aksen tambah V. 3V1 aksen tambah V1 aksen menjadi 4V1 aksen. Maka V1 aksen adalah min setengah V. Jadi ini berbeda dengan sebelumnya ya. Jadi kecepatannya sekarang min setengah V. Dan tentu saja tidak sama antara mobil 3M dengan mobil dengan bola ya. Itu tidak dengan mobil yang kedua. Itu tidak sama sekarang. Sekarang kita coba yang ketiga. Bagaimana jikalau tumbukannya tidak lenting? Nah, karena tidak lenting berarti koefisien restitusinya sama dengan 0. Kalau E-nya sama dengan 0, rumus ini ya, ini saya pindahkan ke kanan. Jadi tinggal minus V2 aksen min V1 aksen sama dengan 0. Kenapa? Karena penyebut kalau kalikan ke kanan, ini 0 ya, ingat ya. Ini E-nya 0 ya. Penyebut dikalikan ke kanan itu hilang kan, tetap 0 kan. Jadi kesimpulannya karena E sama dengan 0, kita akan dapat V2 aksen sama dengan V1 aksen. Atau kecepatan setelah tumbukannya sama. Jadi kasus V1 aksen sama V2 aksen itu sama V aksen itu terjadi ketika E-nya 0 atau tumbukannya tidak lenting. Maka kasus seperti ini jawabannya seperti soal A. Ingat soal A ya. Ketika pegasnya tertekan maksimum, ketika pegasnya tertekan maksimum maka di situ kecepatannya sama karena menyatu. Kedua benda menyatu. Teman-teman mendapat hasilnya V aksen sama dengan min 1/4 V. Oke? Ya, demikianlah video pembahasan untuk latihan olimpiade khususnya yang mengenakan yang berkaitan dengan bahan, impuls, dan momentum. Tontonlah video saya terus-menerus agar teman-teman punya pemahaman yang makin lama makin mendalam. Salam semangat!